bersama Bu Gina. Kali ini Ibu akan membahas tentang TO 6 UTBK Biologi ya. Jadi untuk kali ini Bu Gina akan bahas soal TO 6 UTBK by Clinic Genius. Oke, saksikan ya. Nah, oke, kita langsung saja mulai dari soal nomor 61. Ya, peristiwa yang tidak melibatkan hormon auksin. Nah, seperti kita tahu, apa sih itu hormon auksin? Nah, di sini kalian harus tahu dulu, hormon auksin adalah suatu hormon yang dapat merangsang pembelahan sel ya, merangsang pembelahan maupun pemanjangan sel. Pembelahan dan pemanjangan sel. Nah, sekarang kita lihat peristiwa yang mana sih yang tidak melibatkan hormon auksin. Yang pertama, fotoperiodisme. Apa itu fotoperiodisme? Fotoperiodisme merupakan suatu respon tanaman terhadap lamanya penyinaran. Ya, respon tanaman terhadap lamanya penyinaran. Dalam hal ini, fotoperiodisme mempengaruhi proses pembungaan. Nah, pembungaan itu dipengaruhi juga oleh hormon auksin ya. Jadi untuk option A ini bukan ya. Maksudnya bukan jawabannya. Kemudian fototropisme. Nah, untuk fototropisme, kemudian geotropisme dan juga tigmotropisme, ketiga hal ini merupakan suatu gerak tumbuhan ya. Suatu gerak tumbuhan, terutama gerak sebagian tumbuhan. Oke. Nah, jadi dalam hal ini gerak sebagian ya. Oke, kita cek dulu. Nah, ini adalah gerak sebagian tumbuhan ya. Gerak sebagian tumbuhan yang bergantung pada arah datangnya rangsang. Nah, untuk fotonya artinya cahaya, berarti gerak sebagian tumbuhan karena pengaruh atau rangsang cahaya. Nah, kalau tumbuhan terkena cahaya, makanya tumbuhan untuk sisi sebelah samping atau sisi baik kanan ataupun kiri, yang jelas sisi yang terkena cahaya, itu auksinnya akan terurai, sehingga untuk sisi yang tidak terkena cahaya, dia akan terus mendesak untuk tumbuh. Betul, berarti dalam hal ini auksin sangat berperan ya. Jadi ini auksin berperan. Kemudian geotropisme. Geotropisme ini gerak sebagian tumbuhan karena pengaruh gravitasi bumi, seperti halnya akar. Nah, si akar ini dia akan terus-menerus tumbuh ke bawah ya, ini disebutnya gerak tropisme. Maksud Kak Gina, geotropisme positif begitu ya. Nah, kalau untuk akar pertumbuhan batang ini termasuk geotropisme negatif. Nah, pertumbuhan akar di sini, di ujung akar seperti kita tahu di sini ada auksin. Dengan demikian, auksin juga terlibat dalam proses geotropisme ya. Selanjutnya tigmotropisme. Untuk tigmotropisme di sini gerak sebagian tumbuhan karena pengaruh rangsang sentuhan. Nah, untuk sentuhan contohnya sulur yang melilit batang gitu ya. Nah, di sini tidak dipengaruhi oleh auksin karena bergantung terhadap sentuhan ya. Jadi yang tigmotropisme bukan. Kemudian dominansi apikal. Dominansi apikal ini di mana suatu pucuk akan terus tumbuh ke atas gitu ya. Akan terus tumbuh ke atas. Nah, selama pucuk tersebut tidak dipotong atau tidak dibuang, maka tumbuhan tersebut akan terus tumbuh ke atas. Dengan demikian, dominansi apikal pun
melibatkan hormon auksin. Jadi untuk nomor 61 ini jawabannya adalah D. Begitu. Jelas ya? Nomor 62. Pernyataan yang tidak tepat mengenai organel sel adalah, oke, kita lihat satu persatu. Kita lihat option yang A. Option yang A berbunyi, di dalam vakuola sel tumbuhan banyak ditemui sisa metabolisme. Seperti kita tahu bahwa yang namanya vakuola ini merupakan salah satu organel sel tumbuhan yang besar. Jadi kalau kita melihat di bawah mikroskop, ya, kemudian di situ ditemukan vakuola, maka dia akan tampak seperti ruangan besar, gitu ya. Nah, ternyata vakuola ini fungsinya sebagai tempat penyimpanan, ya. Nah, sebagai tempat penyimpanan. Just for saving. Penyimpanan apa? Di sini banyak sekali yang bisa disimpan. Di antaranya kita bisa menyimpan cadangan makanan. Maksudnya tumbuhan ya. Jadi cadangan makanan bisa disimpan. Kemudian pigmen juga bisa disimpan, kemudian juga air ya, kemudian alkaloid, minyak atsiri dan lain-lain. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat option yang B. Option yang B di sini, proses autofagi dan autolisis dilakukan oleh lisosom. Nah, itu betul juga ya? Betul juga. Oke. Nah, oh ya Kak, ini yang di dalam vakuola sel tumbuhan, apakah ada sisa metabolisme? Ya, itu pun betul, ada ya sisa metabolisme. Tadi Kak Gina tidak menuliskan ya. Jadi di sini pun ditemukan sisa-sisa metabolisme ya. Nah, sisa metabolisme ini pun bisa termasuk sebagai alkaloid ya atau racun. Seperti itu. Oke. Nah, oke, jadi tadi untuk yang option A, vakuola udah beres. Nah, sekarang kita lihat yang option B, yaitu lisosom. Nah, untuk lisosom ini, proses autofagi dan autolisis dilakukan oleh lisosom. Betul sekali, seperti kita ketahui bahwa lisosom adalah salah satu organel yang terdapat pada sel hewan. Dan ini bisa dikatakan kecil-kecil cabai rawit, gitu ya. Kenapa? Nah, di sini peranannya untuk pencernaan intrasel. Nah, pencernaan intrasel di sini artinya begini. Lisosom dapat menghasilkan suatu enzim bernama enzim hidrolase, di mana enzim hidrolase ini dapat menghancurkan segala sesuatu yang ada di dekatnya. Berarti dalam hal ini, untuk lisosom berperan dalam proses autofagi dan juga autolisis. Apa itu autofagi? Autofagi ini adalah suatu proses di mana lisosom memakan organel sel yang telah rusak atau tua. Kalau untuk autolisis ini bisa disebut dengan bunuh diri. Artinya bunuh diri, dia akan sangat peka terhadap sel yang mengalami kekurangan nutrisi. Seperti itu, sehingga nantinya si sel tersebut akan meluruhkan diri sendiri atau makanya dinamakan dengan bunuh diri. Begitu ya guys. Oke, yang ketiga, konversi energi cahaya menjadi ATP langsung. Konversi energi cahaya menjadi energi ATP langsung. Siapa? Gitu ya. Siapa organelnya? Di sini tidak spesifik ya. Nah, kalau tadi yang A betul, B betul. Nah, yang C tidak spesifik organelnya siapa. Kemudian badan Golgi banyak ditemui dalam sel-sel kelenjar. Itu pun betul ya, untuk badan Golgi sangat banyak ditemui dalam sel-sel kelenjar. Salah satu contohnya adalah kelenjar pankreas ya. Nah, kelenjar pankreas ini dia merupakan kelenjar yang bisa menghasilkan enzim, kemudian hormon. Nah, dalam hal ini berarti dalam sel-sel pankreas harus banyak mengandung organel badan Golgi yang hubungannya dengan sekresi hormon dan juga enzim ya. Jadi di sini betul ya, banyak mengandung badan Golgi seperti itu. Oke.
Berarti yang D-nya pun betul. Terus yang E, ribosom mensintesis protein untuk bahan baku enzim. Iya. Ribosom merupakan organel terkecil, ya. Dia bisa tersebar di sitoplasma ataupun juga dia bisa menempel di salah satu retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar. Nah, fungsi dari ribosom ini adalah sebagai tempat sintesis protein, ya. Tempat sintesis protein. Seperti itu. Nah, dengan demikian berarti option yang E pun betul. Nah, karena di sini ditanya mengenai organel sel, nah jadi jawabannya adalah yang tidak tepat mengenai organel sel, yaitu yang D. Maksud Kalina yang C. Kenapa? Karena di sini tidak spesifik organel yang dimaksud siapa, gitu. Karena organel itu banyak, ya. Oke, jadi jawabannya adalah C. Nomor 63, aktivitas berikut yang dikendalikan oleh hipotalamus. Oke, kita lihat. Wah, ini ternyata, ini harusnya option B ya. Nah, Kalina betulkan dulu sedikit. Nah, yang ini option B ya, say. Kemudian yang ini adalah option C. Kemudian yang ini option D. Nah, yang ini baru option E ya. Oke. Baik. Nah, kita lihat satu persatu. Iya, kita lihat satu persatu aktivitas berikut yang dikendalikan oleh hipotalamus. Kalian masih ingat mengenai hipotalamus? Apa sih hipotalamus? Ini merupakan bagian dari otak depan. Ya, bagian dari otak depan. Nah, hipotalamus ya, ini berfungsi untuk dia bisa mengatur lapar, haus gitu ya. Dia bisa mengatur rasa lapar, kemudian haus, kemudian juga hipotalamus ini bisa untuk mengatur suhu ya, pusat pengatur suhu. Nah, selain lapar dan haus juga dijadikan sebagai pusat pengatur suhu. Pengatur suhu, kemudian di situ juga hipotalamus bisa menjadi pusat rasa nikmat. Jadi kalau kita lagi makan, kok ini enak banget ya? Nah, berarti itu yang mengontrolnya dia adalah hipotalamus. Seperti itu ya. Oke, kita telusuri dulu. Untuk option yang A, pengaturan emosi dan memori spasial, ini merupakan otak besar, terutama lobus parietalis ya, parietalis. Kemudian pusat kecerdasan ini pun salah satu dari fungsi otak besar, lobus frontalis ya, yang di dahi. Frontalis itu pusat kecerdasan. Kemudian pusat pengatur denyut jantung dan ritme pernafasan. Nah, ini diatur oleh sumsum lanjutan atau batang otak disebutnya, atau juga disebut sebagai medula oblongata. Kemudian, nah berarti di sini karena yang ditanya adalah hipotalamus, berarti jawabannya adalah D ya. Satu lagi pusat statis dan dinamis. Nah, untuk pusat statis dan dinamis ini, memang untuk pusat statis ini terdapat di telinga kita ya, tepatnya di bagian sulcus dan juga utriculus. Sulcus dan utriculus. Kemudian untuk pusat gerak dinamis, untuk gerak dinamis ini terdapat pada saluran 3,5 lingkarnya. Begitu, ya. Nah, dengan demikian, kalau misalnya untuk pusat di otak tuh yang mana ya untuk pusat statis dan dinamis? Nah, kalau ada yang ditanya seperti itu, ini lobus temporalis. Seperti itu. Oke, jadi jawaban untuk nomor 63 dia adalah D. Nomor 64.
Sintesis protein terjadi pada semua organisme baik yang selnya prokariotik maupun eukariotik. Tetapi proses transkripsi pada sel prokariotik berbeda dengan transkripsi sel eukariotik karena transkripsi pada sel prokariotik titik. Nah, kita ingatkan kembali mengenai proses sintesis protein. Sintesis protein di sini ada 2 tahap ya, ada yang dinamakan dengan transkripsi, ada juga translasi. Transkripsi untuk sel eukariotik, contohnya sel hewan, sel tumbuhan, sel fungi, ini terjadi di inti sel atau di nukleus. Sedangkan untuk sel prokariotik atau sel yang tidak memiliki membran inti, nah ini terjadi di sitoplasma. Kenapa? Seperti halnya sel prokariotik ini adalah sel bakteri ya. Sel bakteri ini mereka tidak memiliki inti, tidak memiliki nukleus. Wilayah intinya hanya dinamakan sebagai nukleoid. Dan nukleoid atau kromosom ini, DNA ini terdapat di sitoplasma. Jadi inti selnya pun tidak dinamakan sebagai nukleus. Tapi nukleoid hanya mirip inti. Dengan demikian, Ibu katakan untuk transkripsi pada sel prokariotik, contohnya bakteri, ini terjadi di sitoplasma. Nah, untuk translasinya, translasi pada sel eukariotik terjadi di ribosom, ya, terjadi di ribosom. Seperti halnya sel prokariotik pun mereka sama-sama memiliki ribosom yang tersebar di sitoplasma, ya. Jadi untuk proses translasinya ini masih sama tempatnya, yaitu di bagian ribosom. Hanya saja untuk proses transkripsi pada sel prokariotik itu terjadi di sitoplasma. Oke. Nah, dengan demikian untuk jawaban nomor 64, kita cek ya. Nah, berarti katanya di sini tetapi proses transkripsi sel prokariotik berbeda dengan transkripsi sel eukariotik karena transkripsi pada sel prokariotik terjadi di dalam sitoplasma. Jadi jawabannya B. Oh iya, satu lagi yang perlu kalian ketahui bahwa pada sel prokariotik, khususnya bakteri ini, transkripsi walaupun masih berlangsung, itu sudah boleh masuk ke translasi, ya. Jadi walaupun transkripsi masih berlangsung, tapi proses translasi sudah bisa dimulai, ya. Jadi di sini Agina tulis translasi pada eukariotik, translasi pada prokariotik, maksud Kak Gina, ini dapat berlangsung atau dapat dimulai saat transkripsi masih berlangsung, ya. Masih berlangsung. Oke, seperti itu. Nomor 65.
Proses respirasi internal pada tubuh manusia merupakan, oke, kita lihat, dalam hal ini adalah konsep tentang respirasi. Respirasi ini ada dua ya, ada respirasi eksternal dan juga respirasi internal. Respirasi eksternal dapat diartikan sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi dalam kapiler alveolus. Jadi kalau kita runutkan, ini masih bisa disebut dengan proses bernafas ya. Nah, jadi kita menghirup O2 dan juga membuang CO2 yang alurnya dari mulai hidung, kemudian ke alveolus, nanti di alveolus menuju ke kapiler darah. Nah, baru di kapiler darah nanti ditukar si udaranya. Singkatnya seperti itu. Tapi kalau untuk internal, di sini sudah melibatkan sel-sel tubuh. Artinya, nanti udara-udara akan bertukar secara difusi sehingga oksigen masuk ke dalam sel dan CO2 nanti masuk ke dalam kapiler darah, dan CO2 maksudnya oksigen akan digunakan untuk perombakan zat makanan berupa glukosa. Jadi untuk respirasi internal kalian artikan sebagai suatu proses perombakan zat makanan berupa glukosa yang dibantu oleh O2 untuk menghasilkan ATP atau energi. Nah, dalam hal ini ada hasil sampingnya yang berupa CO2 dan juga H2O. Seperti itu ya. Nah, kita lihat ke option. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida dengan kapiler alveolus, bukan ya, karena ini termasuk yang eksternal. Proses difusi gas karena perbedaan tekanan parsial. Ini pun memang dalam proses respirasi ini, kenapa CO2 dan juga oksigen dapat bertukar, itu karena ada perbedaan tekanan parsial. Tapi bukan ini yang dimaksud. Kemudian pertukaran gas respirasi dari kapiler ke dalam sel-sel tubuh. Nah, kalau hanya sebatas ke dalam sel-sel tubuh tanpa merombak zat makanan atau tanpa mengoksidasi zat makanan, itu pun masih kurang tepat gitu ya. Nah, jadi di sini pengangkutan oksigen dan dalam elektrosit ini pun bukan. Penggunaan oksigen dalam sel tubuh untuk oksidasi zat makanan. Nah, ini baru betul. Jadi jawabannya adalah